Seperti yang kita kaji kemarin tuh kan, memancar dari apa? Dari hati. Memancar ke sini kan. Nah, itu yang saya rasakan kan gitu. Ya. Enggak digosok-gosok gini kan? Enggak, memang begitu gara-gara enggak pakai sejarah kemarin. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita pakai keramik ini, kita kan menekan kening supaya kena hidung. Ya. Nah itu, kalau ini enggak, ini dia sifatnya lembut, jadi hidung tuh otomatis kena. Nah, kalau ini ini enggak, semen, kita merasa keras, hidung ini masih ngangkat gitu kan, akhirnya kita tekan. Nah gitu, itu dia. Makanya hitam. Ya tergantung pribadi kita lah. Nah, gitu. Itu dia ya. Oke, kita lanjutkan di kitab Tuhfatul Murid ala Jauharat Tauhid di judul Al-Kalamu ala Al-Hamdi ya. Pembicaraan apa? Alhamdulillah ya. Pembicaraan alhamdulillah. Qauluhu alhamdulillah ila akhirih. Alhamdulillahi ala silatihi. Thumma salamullahi ma salatihi. Nah, segala puji bagi Allah di atas silatih. Apa silatih? Ala atiyatih, di atas pemberiannya. Kemudian salam Allah bersama solawatnya. Di situ ada kata alhamdu. Segala puji itu bagi Allah. Ini yang akan dibahas ya. Qauluhu alhamdulillah. Perkataan al-musannif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafah. Disunnahkan apa? Alhamdu, apa, menulis alhamdu fi pada ibtida', memulakan al-kutubil musannafah, kitab-kitab yang disusun. Jadi setiap kita menulis kitab, mau menulis buku, mau menulis surat, mau menulis catatan, itu memulaikan dengan alhamdulillah, disunnatkan. Termasuk bismillah. Nah, itu dia. Sunnah. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin, seperti itu juga disunnahkan pada memulakan pelajaran dari orang yang mengajar. Jadi kalau kita mau mengajar tuh sunnah mengucapkan alhamdulillah dulu. Dibuka dengan alhamdulillah. Jadi jangan model langsung aja. Alhamdulillah dulu. Nah, ada model mau langsung aja kan. Ibarat mesin tuh nggak pakai pemanasan. Begitu hidup langsung go kan itu. Wa qira'atil talibin baina yadayil muallimin, dan bacaan para penuntut ilmu di hadapan pengajar. Sunnah alhamdulillah dulu. Kita mau baca apa? Membaca kitab di depan muallim, guru, sunnah alhamdulillah dulu baca. Bismillah alhamdulillah. Sawa'un qara'a hadithan aw fiqhan aw ghairahuma. Sama saja ia membaca hadis, membaca fikih, kitab fikih, atau selain keduanya. Sama, sunnah alhamdulillah dulu. Wa ahsanul ibarati fi dzalik, dan sebaik-baik ibarat-ibarat fi dzalik, pada yang demikian itu. Ibarat terbaik dari kalimat alhamdulillah itu apa? Ungkapan pujian yang paling bagus apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dia. Segala puji itu bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Kenapa? Karena inilah ungkapan yang diucapkan di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Fatihah, di mana setiap orang yang sholat wajib membaca kalimat tersebut. Maka sebaik-baik segala puji itu adalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Intaha, alif dengan ha itu bacaannya apa? Intaha, gitu. Selesai perkataan Imam Nawawi. Apa di situ? Selanjutnya bukan perkataan beliau lagi, perkataan Syekh pensyarah ya, Syekh pensyarah, yaitu Syekhul Islam Ibrahim ibn Muhammad Al-Baijuri. Nah, itu dia. Wa innama lam ya'ti biharfil ataf, dan hanyalah tidak si musannif itu mendatangkan dengan huruf ataf. Kenapa? Pertama tadi bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa enggak pakai walham tapi alhamdulillah? Ada yang tahu kenapa? Kenapa tak? Kenapa beliau tidak menggunakan kalimat walhamdulillah tapi alhamdulillah? Isyaratan, karena satu isyarat. Ila anna kullan, kepada bahwasanya masing-masing minal basmalah walhamdalah, dari ucapan bismillah dan ucapan alhamdulillah, muhassilun lil maqsud, adalah menghasilkan bagi yang dimaksud fil ibtida, pada memulakan. Jadi kita boleh memulakan dengan bismillah atau memulakan dengan alhamdulillah. Enggak pakai bismillah, alhamdulillah saja boleh. Tambah pakai bismillah lebih mantap. Nah, gitu. Atau lihtimali an takuna ihdahuma, atau karena kemungkinan dari bahwasanya adalah ihdahuma, salah satu dari keduanya, bismillahkah, alhamdulillahkah, itu khabariyatan wal ukhra insya'iyatan. Salah satu dari keduanya itu sebagai kalam khabar atau kalam insya. Apa kalam khabar itu? Satu yang dinamakan dengan ungkapan khabariyah, berita. Kalau insya'iyah permintaan. Nah, ya. Apakah alhamdulillah itu di sini sebagai kalam khabar dan bismillah insya'iyah? Jadi bisa saja salah satu dari keduanya itu sebagai kalam khabar, satu kalam insya. Was sahih, dan yang sahih annahu la yajuzu atful insya'i 'alal ikhbar wa aksuh, dan yang sahih itu bahwasanya kondisi itu tidak boleh mengatopkan kalam insya ke atas kalam khabar atau dan sebaliknya. Nah, jadi kenapa tidak pakai alhamdulillah? Tidak pakai huruf waw, huruf atop misalnya? Karena yang satu bisa saja kalimat insya'iyah, kalam insya'iyah, yang satu kalam khabariyah. Ya. Walhamdu, ini sekarang masuk pada pembahasan dan alhamdu itu. Kita kan sering membaca alhamdulillah. Sekarang hamdun itu apa gitu? Yang hurufnya tuh ha, mim, dal. Hamida. Ya kan? Yahmadu. Hamdan. Itu apa tuh arti? Hamida itu apa artinya? Alhamdu itu apa artinya? Apa? Nah, harus tahu kita. Walhamdu lughatan, dan bermula kata alhamdu itu secara bahasa ats-tsana'u bil kalami 'alal jamilil ikhtiyari. Ats-tsana'u, memuji, bil kalam, dengan ucapan, 'alal jamilil ikhtiyari, di atas atau karena kebagusan yang bersifat ikhtiyari, pilihan. Ada apa pula nih kebagusan yang bersifat ikhtiyari ini apa?
Ada dua jenis. Yang satu ikhtiyari, yang satu iltirari. Apa bedanya? Kalau ikhtiyari itu ada di situ pilihan usaha. Kalau iltirari nggak ada. Contoh, Ustadz Nafis misalnya, orangnya ganteng, kan, badannya berotot. Ini ikhtiyari apa iltirari ini kalau ganteng? Hidung mancung misalnya. Ikhtiyari apa iltirari? Iltirari. Kenapa? Semula jadi. Kalau Ustadz Nafis orang dermawan, ya kan? Kalau beli salak selalu nyumbang, kan itu kan? Nah, itu ikhtiyari apa iltirari? Itu ikhtiyari. Jadi memuji di atas kebagusan yang bersifat ikhtiyari, usaha. Ala jihati tabjili wa ta'zim, di atas arah membesarkan dan mengagungkan. Jadi dipuji dia karena kebagusan ikhtiyari itu sebagai bentuk apa? Membesarkan dan mengagungkannya. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la, sama saja itu pujian pada membandingi nikmat atau tidak. Jadi kata kuncinya di sini ada berapa? Hamdu tuh. Ats-tsana, yang kedua bil kalam, yang ketiga alal jamilil ikhtiyari, yang keempat ala jihati tabjili wa ta'zim, yang kelima sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la. Nah, kita bisa nanti akhirnya bisa mengetahui itulah yang namanya pujian. Halal tabjil membesarkan, ta'zim mengagungkan, muqabalah membandingi. Jadi itu pujian. Kita katakan alhamdulillah, berarti kita memuji Allah. Kenapa dipuji? Karena kebagusan ikhtiyari, kita puji Allah dengan apa? Dengan ucapan. Kenapa? Karena kebagusan yang bersifat ikhtiyari dari Allah. Apa contohnya? Memberi rezeki, menghidupkan, apalagi memberikan berbagai macam karunia. Kemudian kenapa kita memujinya atas dasar apa? Atas dasar membesarkan dan mengagungkan Allah. Baik Allah memberi nikmat kepada kita atau tidak. Famithalul awal, maka misal yang pertama, ya. Apa misal yang pertama itu? Misal yang pertama ats-tsana'u fi muqabalati ni'matin, pujian dalam hal membandingi nikmat. Ma idza akramaka Zaidun, ya. Sesuatu yang apabila Zaid telah memuliakanmu, faqulta Zaidun karim, lalu kamu katakan Zaid itu Zaidun karim, Zaid yang bersifat mulia. Ini adalah Zaid yang mulia, yang dermawan. Ya. Kenapa kita katakan Zaid itu orang yang dermawan, mulia? Karena dia sudah memuliakan kita. Itu namanya membandingi nikmat. Dikasihnya kita nikmat, kebaikan, baru kita puji. Nah, itu dia. Kita katakan Zaid dermawan, Zaid mulia, karena dia sudah menunjukkan kemuliaan itu kepada kita. Nah. Sementara yang kedua, wa mithalus tsani, contoh yang kedua. Contoh kedua apa? Pujian yang enggak ada hubungan dengan nikmat. Ma idza wajadta Zaidan yusalli salatan tammah. Jadi apabila kamu dapati Zaid sholat dengan sholat yang sempurna, faqulta Zaidun rajulun saleh, Zaid adalah seorang laki-laki yang soleh. Kenapa kita akan soleh? Karena dia mantap ibadahnya. Ini tak ada nikmat yang diberikan kepada kita, tapi kita puji dia. Iya, enggak, ini tetap apa? Ikhtiyari. Karena dia berbuat baik untuk dirinya. Fa innahu laisa fi muqabalati ni'mah. Maka sesungguhnya perkataanmu Zaidun rajulun saleh tidaklah pada membandingi nikmat. Kalau kita puji orang karena dia memberikan nikmat kepada kita, itu namanya apa? Ats-tsana'u bil kalam
'ala al-jamil al-ikhtiyari 'ala jihati at-tabjili wa ta'zim fi muqabalati ni'matin. Kalau dia enggak memberikan nikmat, fi apa? Ghairi muqabalati ni'matin. Laisa fi muqabalati ni'matin, gitu ya. Jadi sampai situ dulu. Karena Ustaz Dori dah kembang kempes kayaknya kan, dan mengantuk kan. Baik, kita padakan sampai di poin ini dulu, boleh digarisbawahi ya. Itu bisa disimpan lagi untuk bulan depan. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.